Yang salah adalah foundernya. Ya, suka nggak suka nih. Dagang jualan itu beda dengan bangun bisnis. Beda banget. Sebenarnya kebanyakan dari mereka tuh nggak tahu dari awal mereka tuh lagi bangun apa. Gudang sebesar itu kenapa ownernya masih harus ikut ngangkat-ngangkat walaupun nggak banyak ya gitu ya. Kalau misalkan dari operator mau ke ratusan miliar tadi, yang beda apa? Kok banyak orang stuck? Makanya ini banyak business owner tuh paling nggak suka bahas ini. Bahkan bilang ini teori. Padahal buat saya ini peta perang. Oke, yuk mau ke ratusan miliar, ini mau ke triliunan. Dalam berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Coach Verly, Siap. thank you so much udah hadir. Thank you juga buat diundang ya. Sini. Iya. So ini adalah podcast saya pertama yang ngomongin tentang judulnya adalah The Playbook sebenarnya. The Playbook, oke. Yes. So our goal adalah untuk mengundang tamu-tamu istimewa yang memang praktisi. Oke. Sehingga bisa sharing hal-hal yang lebih teknis dari sekedar cuman inspirasi, motivasi, Oke, udah banyak zero lah ya. to hero. Itu sudah banyak banget. Oke. Iya, So iya. thank you so much udah hadir jadi tamu perdana di sini Siap, untuk siap. sharing gitu kan. Oke. Coach Verly udah handle as a coach, udah handle banyak sekali klien. Ada berapa sih? Udah banyak banget ya. Wah, banyak sih ya, banyak ya. Mungkin ratusan mungkin ya kalau secara yang one on one gitu ya. One on one gitu ya. Dan skala mereka yang puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan juga kayak gitu. Jadi memang bukan yang dari nol banget, Bukan. dari yang puluhan miliar ke ratusan miliar Iya. dan ke T. Iya, betul. So- Ya, spesifiknya ke situ yang paling banyak saya handle. Itu yang kita pengen belajar banyak. Karena banyak orang tahu gimana caranya dari 0 ke 1 jualan dan sebagainya, Ya. tapi begitu mau nge-skill, Bener. nah ini mereka nggak tahu how to-nya. Beda cerita lagi itu soalnya. Beda cerita banget. Betul, betul. Oke, garis besarnya dulu. Apa sih yang membedakan orang-orang yang memang di angka itu untuk naik level? Itu bedanya di mana? Problemnya di mana? Dan kemudian apa yang bisa Jadi bikin kita naik? ngomong mereka udah di puluhan miliarnya. Yes. Gitu ya, mau Yes. naik lagi ke step berikutnya gitu. Atau kalau misalkan punya contoh yang dari 0 ke puluhan miliar juga nggak apa-apa, sekilas aja gitu. Oke. Ya pastinya yang membedakan dari sisi, ya sebenarnya kalau dibikin benang merah sama sih, ada sisi capacity ya. Capacity means Capacity owner, orangnya. orangnya ya, Owner, suka oke. nggak suka ya. Yang salah adalah foundernya. Ya, suka nggak suka nih. Kalau stuck yang salah pilotnya. Pilot ya, ya. Cuma kan orang nggak suka disalahin gitu ya. Apalagi omset udah mulai ke miliaran segala macem, jalan udah mulai ngambang 5 cm di atas tanah gitu ya. Jadi udah nggak ada yang bisa tegur dia lagi. Dia nggak akan suka dimarahin, bukan dimarahin sih kasarnya. Dikasih tahu lah. Dikasih tahu gitu kan ya. Nah, jadi cuman ya problemnya justru di kapasitinya. Karena saya selalu percaya life is a mirror. Oke. Ya, hidup tuh cermin gitu. Oke. Jadi apa yang terjadi sama bisnisnya hari ini, skala bisnisnya, ya itulah mirrornya dia gitu loh di bisnisnya. Ya, jadi kalau ngomong dari 0 ke ratusan juta ya jelas lah orang kerja keras, foundernya turun kayak gitu kan. Jualan. Ya. Jualan segala macam sampai akhirnya mulai bangun tim gitu kan ya, bangun tim, bangun sistem ya kecil-kecilan kayak gitu kan ya. Nah, cuma gini, problemnya mereka semua kan startnya dari kecil. Yes. Ya, startnya dari kecil. Mungkin gini deh, mungkin kebanyakan owner-owner itu lahir entah dari mulai kerja dulu atau enggak gitu ya. Dia tuh sebenarnya pertama self-employed dulu kan. Sebenarnya seakan-akan gitu kan, self-employed Ya, dulu ya. gitu ya. Atau ya jiwanya dagang lah gitu ya. Jual beli, untung sampai miliaran mungkin kayak gitu ya. Nah, kapasitasnya dia ngebangun bisnis sebenarnya nggak ada. Itu beda banget. Sebentar. Ini biar teman-teman di sini nih clear nih ya. Berarti Ya. dagang jualan itu beda dengan bangun bisnis. Beda banget. Beda Oke, banget. gimana tuh? Ya. Jadi namanya bangun bisnis kan ya bangun tim, bangun sistem. Nah, Alright. mereka berpikir ketika rekrut tim dan punya ya SOP-SOP-an apalah mungkin yang ditempel sama mereka gitu, itu udah jadi bisnis. Mereka berpikir, weh, gue udah jadi business owner nih, kayak gitu ya. Padahal belum, itu jebakannya. Mereka tuh
Jadi kalau perjalanan dia dari self employee atau jadi pedagang lah dalam tanda kutip gitu ya. Terus dia punya tim dan dia punya sistem, dia pikir dia udah jadi business owner. Ya ini jembatan ini yang berbahaya. Padahal ini adalah business operator. Dia mengoperate timnya, dia operate ya bisnisnya, masih ada dia di situ kayak gitu loh. Dia dicabut gitu nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu ya. Cuma level timnya juga mungkin dia masih rekrut admin, rekrut tim support. Ya kalau ada sales juga junior segala macam. Ya sebenarnya otaknya ada di dia semua kayak gitu loh. Itu hanya orang-orang eksekutor yang dia rekrut gitu loh. Cuman kan banyak orang berpikir disitulah dia sudah jadi entrepreneur, disitulah dia jadi business owner. Padahal nih jebakannya di sini nih. Ngakunya aku punya bisnis. Iya, punya bisnis nggak begitu, kayak gitu loh ya. Okay. Dia nge-skillnya dari sisi sistemnya, dari sisi timnya itu cara berpikir akan beda banget waktu dia udah di fase yang berikutnya lagi nanti, gitu loh. Nah, terus bedanya apa tuh? Dari situ, itu kan misalnya ya kerja, kemudian dia jualan, kemudian dia hire tim, kemudian dia operator begitu. Betul. Nyampe angka miliaran masih bisa lah ya? Masih bisa. Masih bisa lah Masih itu bisa, ya. Miliaran per bulan ya? Miliaran per bulan ya, betul ya. Nah, kayak orang bangun rumah atau bangun gini deh, sebenarnya kebanyakan dari mereka tuh nggak tahu dari awal mereka tuh lagi bangun apa. Ya ibaratnya ya. Lagi jualan. Lagi jualan taunya kayak Lagi gitu. jualan. Beda sama orang murni bangun bisnis, dia tahu bahwa 5 tahun lagi dia lagi bangun gedung 20 lantai, 30 lantai. Nah, fondasi yang dibangun kan jelas beda kalau dia tahu dari awal. Nah, masalahnya dia kan taunya ya bikin fondasinya bangun rumah pelan-pelan gitu ya. Tapi ternyata makin bagus, makin naik. Alon-alon kelakon. Kelakon gitu. Akhirnya apa? Kenapa banyak business owner waktunya habis ya? Karena dia turun lagi beresin fondasi kayak gitu loh ya. Atau justru enggak, dia ngerasa fondasi udah kuat. Ya, padahal fondasi rumah nih yang dia bangun kayak gitu kan ya. Tapi dia mau mimpinya waktu udah miliaran kan pasti mau lebih tinggi lagi. Mau jadi gedung 20 lantai, 30 lantai. Nggak kuat, makanya ambruk. It's like kayak bilang bahwa ada banyak persepsi di luar sana yang bilang bahwa pelan-pelan nanti kan lama-lama jadi gede itu. Padahal Pelan-pelan. blueprint bikin gubuk sama blueprint bikin tower itu Beda banget. Tower kan pasang tiang pancangnya Betul, aja. dan itu lama banget Lama kan? banget ya kelihatan. Begitu udah topping off itu udah cepet tuh. Cepet kayak gitu. Gitu kan. Sama bangun bisnis juga begitu. Cuman saya nggak bilang mereka salah. Oke. Ya, saya nggak bilang mereka salah. Cuma maksudnya ketika mereka harus sadarin dulu yang dia bangun adalah rumah selama ini. Mimpinya dia berikutnya pengen ke ratusan miliar, ke triliun, dia lagi mau bangun tower. Oke. Jadi ini totally berbeda. Makanya kadang bisa dirombak habis. Berarti Gitu loh. ketika dia kerja, jualan, dagang, as a operator, dia bisa nyampe ke miliaran. Bisa. Ya berarti 1M bisa lah ya. Udah Bisa clear lah. lah ya. Saya ketemu yang 30M sebulan ada. Masih Tapi tiap hari ke gudang. kalau dia nggak ke gudang dia Nggak bisa. juga. Dan tiap pagi dia ke gudang habis kita 3-4 jam. Kayak gitu ya. Waktu ditanya kenapa sih Pak tiap hari harus ke gudang? Ya saya dari waktu bisnis masih kecil tiap pagi tuh ke gudang. Jadi habitnya dia kayak gitu kan dia. Nah, padahal waktu itu konteksnya ketemu saya, pengennya nge-skill lebih besar lagi, pengen punya waktu juga sama keluarga karena habis. Tapi day to day hidupnya dia, itu tiap pagi 4 jam lah, paling nggak tuh di gudang habis. Dan waktu saya tanya, Bapak ngapain sebenarnya di gudang gitu, selain memang tuh habit gitu. Aduh coach, SDM Indonesia ini nggak bisa. Kalau nggak diliatin nih atau dikasih instruksi, ya nggak usah jauh-jauh deh coach. Sapu aja nih coach kadang gitu. Coba bayangin, sapu aja tuh kan harusnya ada tempatnya di sini. Entar dicari nggak ada. Ada di sana lah, ada di sana lah kayak gitu. Nah dia tuh masih di habit situ kayak gitu, ngurusin sapu. Udah gitu kan dia waktu itu konteksnya dia agak umurnya mungkin 50-an ke atas tapi udah mau 60 lah kayaknya waktu itu. Dia bilang gini, saya mau nunjukin tua-tua begini saya masih semangat ngangkat-ngangkatin dus. Karena yang kerja masih muda-muda, jadi dia mau nyontoin nih, gue nih pagi-pagi nih konsisten masih ikut bantuin kalian kayak gitu loh ya. Dalam hati saya, gudang sebesar itu kenapa ownernya masih harus ikut ngangkat-ngangkat walaupun nggak banyak ya gitu ya. Nah suatu hari saya punya kesempatan ngobrol sama kepala gudangnya. Oke. Si kepala gudangnya saya tanya dong, Pak kenapa kok owner masih turun gitu ya, masih ngurusin gudang kayak gitu kan dia. Ternyata si kepala gudang ngomong gini, oh itu si bapak gitu bilang ya. Si bapak itu memang punya hobi, bukan punya hobi ya. Dia bilang si bapak tuh kalau nggak kerja sakit katanya. Oke. Itu dia sering ngomongin. Saya tuh kalau nggak kerja sakit, kayak gitu kan. Nah jadi dia memang seneng dia ke gudang. Udah gitu si bapak nih kalau tim nganggur, ngelihat tim nganggur, duduk-duduk gitu pagi-pagi, itu nggak suka.
Padahal tuh konteksnya kerjaan udah beres semua, udah rapi. Waktu dia datang jam 10 itu udah rapi semua, udah beres kayak gitu sebenarnya. Cuman nggak suka, pengennya tuh orang kerja gitu loh ya. Akhirnya apa? Disuruh lah, lu bersihin itu ya atas ya gitu ya, laba-laba, terus terang laba-laba. Lu kamar mandi dong diliatin apa segala macam. Akhirnya banyak anak gudang tuh bete, nggak suka karena disuruh ngelakuin kerjaan yang bukan daily-nya dia seharusnya kayak gitu, ditambah-tambahin kerjaan kayak gitu. Akhirnya mereka sendiri tuh suka begini, nyisain barang berantakan. Coba bayangin. Jadi sengaja sisain buat si bapak. Biar kelihatan. Ya, sebenarnya gini, biar pura-pura kerja, gitu kan. Ya, Waktu bapak datang tuh lagi kerja, nggak disuruh-suruh satu. Ya. Kedua, si bapak seneng kerja memang. Jadi dia akan ikut ngangkat. Kasih job buat bapak. Ngasih job buat bapak. Kayak gitu. Jadi, dan dia terpuaskan ngasih contoh juga ke anak muda. Jadi win-win seakan-akan kayak gitu kan, ya terpuas ngangkat nih, gua tua-tua gini masih mau ngangkat kayak gitu kan ya, oke. So pertanyaan saya cuma begini ke dia, Pak, Bapak sehari 3 jam sampai 4 jam. Kalau 3-4 jam ini Bapak free, tidak lakukan itu sama sekali, ya. Apa yang Bapak mau lakukan? Itu pertanyaan saya ke dia. Terus dia diem dan dia bilang, wah, kalau saya punya 3 jam free ya, saya akan pakai waktu saya buat teleponin customer lama. Oke, kenapa Pak? Karena anak sales saya nggak mungkin bisa telepon customer lama. Itu udah customer gede-gede, yang teman-teman saya sebenarnya saya kenal gitu ya. Kalau pasti di-reject lah kalau sales yang hubungin kayak gitu. Tapi kalau saya telepon nggak mungkin. Sungkan. Cuman saya nggak punya waktu buat melakukan itu. Kayak gitu kan ya. Oke, so emang kalau Bapak lakukan itu dampaknya apa? Dan dia diem lagi dan dia bilang gini akhirnya, mungkin omset saya 2 bulan 3 bulan lagi double, Coach. Jadi dia rela untuk ngangkatin itu, tapi ini nggak naik nih. Lihat. So, Bapak mau tetap angkat dus besok atau telepon customer lama? Ya. Oke, Coach. Saya besok ke sini, ya. Dan itu blind spot, dia nggak sadar bahwa hidupnya dia kayak begitu karena dari mulai awal begitu kok. Kayak gitu loh, ya. Nah, fasenya udah berubah. Tapi ini blind spot yang banyak dishonor ketemu saya kayak gitu loh. Dan itu tidak bisa dinasihatin sama anak buah. Meskipun dia punya GM, nggak bisa dinasihatin sama istri, sama anak, itu nggak bisa. Ya, selalu butuh orang dari luar yang netral buat nampar mereka ibaratnya. Ya. Mau lah ditampar-tampar orang. Mau lagi ya. Dia bayar soalnya. Jadi saya dibayar untuk nampar orang memang. Gitu. Oke. Itu model yang masih operator nih. Nah, sekarang kalau misalkan dari operator mau ke ratusan miliar tadi. Yang beda apa? Kok banyak orang stuck? Di angka situ, di angka puluhan miliar atau miliaran per bulan lah. Jadi kalau setahun mungkin belasan atau puluhan miliar. What is the difference? Ya, sebenarnya kan kalau tadi bilang ilustrasi rumah dan gedung, artinya kan bahannya berbeda, fondasinya berbeda. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah. Ya tim dan sistem deh, 2 fondasi itu aja udah berbeda banget. Tim yang direkrut stylenya berbeda. Dan sedangkan stylenya kita, ngangkat orang jadi manajer, itu karena orang udah loyal sama kita di bawah. Oke. Karena udah lama diangkat. Betul, Pak Joko, Bapak kan udah 200 tahun ikut saya. Bapak kayaknya loyal sama saya, Bapak jadi manajer ya. Kapasitasnya bukan di situ padahal. Tapi kan gitu dilemanya. Coach, kalau rekrut orang dari luar, ntar yang dalam berantem. Kayak gitu, atau nggak suka. Ya, nanti orang luar malah diajarin sama tim yang di bawah. Nah, inilah konfliknya di pikirannya owner sebenarnya gitu loh. Ya, banyak dilemanya. Jadi sebenarnya kalau ngomong fondasi ya cuman sistem dan tim aja udah sebenarnya. Cuman beda nih. Yang satu tadi pakai tanah liat, sekarang udah pakai pasir apa. Yang tadi semennya apa, atau tadi batu bata sekarang hebel. Ya kita harus mulai ganti. Dari 2 itu, priority, tim dulu apa sistem dulu? Realnya, ya ini sebenarnya harus jalan bareng. Ya, nggak bisa karena gini. Kedua ini harus balance. Ya, kedua harus balance. Kenapa gini? Mau bangun tim sebagus apapun, mau rekrut orang sebagus apapun, sejujur apapun, tapi sistemnya banyak bolongnya. Saya udah sering lihat malaikat juga kepleset. Ya, keplesetnya bisa bikin dosa karena sistemnya bolong, ya. Atau kepleset yang melanggar SOP yang nggak ada, bukan melanggar SOP, ya incumbent itu melanggar SOP, tapi karena nggak ada SOP-nya. Atau ada orang gini, kalau gitu sistem dulu paling penting, kayak gitu. Ya, sistem kayak bank BCA kayak gitu misalnya. Ya, jadi sistemnya kuat banget, tapi kemasukan maling, ya, rekrut timnya salah, kayak gitu cara rekrutnya. Ya namanya maling ditaruh di bank juga dia cari sih. Ya, sampai hari ini kita masih temuin berita bank kebobolan sih sama tim internalnya. Gitu loh. Ya, jadi ini harus balance ya. Tinggal tergantung fase ininya ya. Tergantung
Ya balik lagi cash flow-nya dia bagaimana, yang memungkinkan, plan dia 1 tahun bagaimana. Nah ini mau fokus kemana, tim atau sistem. Jadi nggak bisa bilang duluan mana, tapi ya lihat case by case juga sih pada akhirnya. Nah, yang sering banget sih aku ketemu itu adalah ketika mau lompat dari yang business operator duluan tadi untuk rekrut tim, di mana tim yang profesional itu gajinya nggak cukup tuh. Kayak aku nggak punya budget tuh. Oke, Kita gajinya mundur ketinggian. sedikit. Gajinya kan tinggi-tinggi tuh. Rata-rata lah yang orang bagus gitu kan. Sehingga akhirnya dia pilih yang cuman operator aja. Nggak bisa yang apa middle management, middle up management ini nggak bisa hire tuh. Ada nggak? Ada tips nggak? Ini bedain. Saya biasanya akan cek dulu. Ini nggak mampu atau nggak mau? Nggak rela. Ini 2 hal berbeda nih. Kalau nggak mampu berarti bisnisnya salah atau cash flow-nya nggak cukup. Memang nggak memungkinkan hire GM gaji 30 juta, let's say gitu. Misalnya begitu. Ya. Atau ada uangnya kalau dibuka lapangan ngomong ada, cuma masa gaji GM 30 atau 50 juta gitu. Tiba-tiba habis gua. Ya, gua dapat sisanya walaupun ada banyak sih uangnya lebih, tapi kerelaan itu ya karena tadi dagang. Mindset dagang, bukan lagi bangun bisnis ya bangun tim. Bangun tim tuh investment. Kayak gitu mindsetnya kan. Tapi kalau nggak cukup, kalau cash flow-nya nggak cukup, kalau cash flow dulu nih. Kalau nggak cukup nih. Cash flow nggak cukup. Kalau cash flow nggak cukup, biasa saya akan cek dulu memang kebutuhan dia tuh tim yang seperti apa. Banyak orang tuh punya bayang gini, wah coach kayaknya rekrut GM belum saatnya deh gitu. Kenapa? Gajinya kayaknya GM tuh 50 juta, 100 juta. Itu yang dia tahu. Oke. Padahal di luaran sana, ini sorry to say ya, mungkin juga ada bisa kapasitasnya kayak GM, tapi gajinya juga nggak segitu. Iya. Ya kan? Of course ada. Nah, jadi saya akan kesampingkan uangnya dulu. Artinya kemampuannya dulu berapa? Oke, coach, ternyata pas dihitung kemampuan kita 20 juta. Let's say begitu. Oke, kemampuan 20 juta. Bisa nggak coach saya rekrut GM? Nah, tinggal ini permainan di lowongannya. Ntar teknis lah kita bahas cara itu gimana. Next episode lah. Ya, bikin orang bagus ngantri ke bisnisnya kita. Ada. Dan nilainya seperti apa yang kita bisa bayarkan kasarnya kayak gitu loh. Tapi kita nggak ngebohongin, tidak apa. Ya, jawabannya bisa. Oke, itu di next episode kita akan bongkar lebih detail banget ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan tadi cash flow-nya memang nggak cukup ya beneran nggak cukup gitu. Berarti apakah bisnisnya salah atau apa tuh? Nah, kalau cash flow-nya nggak cukup, biasanya sih bukan bisnis salah sih kalau saya lihat sih. Lebih banyak kaptennya yang salah juga. Efisiensi dan sebagainya gitu-gitu. Gini. Jadi saya banyak temuin business owner itu ya ini kalau yang level terendah ya, saya bilang ini level terendah. Bahkan dia tidak pisahin gaji dan tidak pisahin itu ya rekening gaji sama pribadinya itu kecampur. Walaupun dia bilang nggak kok aku bisa gaji sendiri, tapi ngambil dari kantong perusahaannya seenaknya. Nggak bisa, gitu loh ya. Itu harus ada hitungan dividennya segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kebanyakan business owner yang besar-besar pun tidak tertib. Saya punya klien punya hotel, bayangin ya, punya hotel bisnisnya, punya holding company. Di alat kesehatan, macam-macam lah. Pokoknya bisnisnya gede-gede kayak gitu ya. Saldonya dia nggak ada 50 juta. Ya. Dan itu stres banget. Rasanya kayak tiap hari tuh kejar-kejaran sama tagihan. Rasanya kok yang orang bilang, orang lihatnya dia orang kaya, tapi kok kayaknya dia stres aslinya. Kayak gitu loh ya. Ya karena saldo dia 50 juta. Coba kayak gitu. Nah ini dia nggak bisa manage keuangannya dengan baik. Anggaplah sekarang di level dia udah bener. Manage keuangannya, cash flow-nya udah benar segala macam, tapi nggak mampu. Ya, baru benerin dari sisi bisnisnya. Gitu loh. Berarti penjualan yang kurang kah? Ada operasional yang kegedean kah? Gitu kan. Ya, atau memang belum saatnya rekrut GM memang. Owner, kamu harus turun gunung melakukan ini. Kayak gitu, suka nggak suka. Jangan buru-buru mau autopilot. Gitu loh maksudnya. Ya, tergantung. Ngomong-ngomong 50 juta juga, tapi kebalik. Kalau aku ngelihat duitku, kok ada 50 juta ini perlu diinvest kemana lagi? Duitku bener-bener kerja keras semuanya. Jangan sampai nganggur di rekening. Oke, kita lompat sekarang ke yang naik level nih ceritanya tadi kan. Tadi kan yang di awal-awal begitu. Nah sekarang dari yang puluhan miliar ke ratusan miliar, tadi tim and system. Berarti tim seperti apa dan sistemnya apa sih yang beda? Karena di teman-teman di luar sana mungkin sistem agak abstrak gitu ya. SOP kah atau apakah yang bisa bikin puluhan ke ratusan itu? Ya. Jadi kalau tim pasti jelas dari sisi spek timnya yang berbeda ya. Kalau dari tim ya, maksudnya level-level. Berarti kan gini. Contoh. Gini dulu, paling basic. Makanya ini banyak business owner tuh paling nggak suka bahas ini. Bahkan bilang ini teori. Padahal buat saya ini peta perang.
Oke. Namanya struktur organisasi. Wah, itu kerjaanku tiap hari tuh sekarang. lagi beresin itu. Ya, itu struktur perang padahal. Cuman karena orang nggak paham, berpikirnya struktur organisasi itu teori, itu membosankan lah, apa kayak gitu. Iya sih, memang membosankan juga. Tapi seru sebenarnya kalau tahu caranya. Nah, jadi memang gini. Oke, yuk mau ke ratusan miliar, mau ke triliunan. Dalam berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bikin kan? Berarti ini plannya segini kan? Artinya struktur saya seperti apa ya? Oke. Ya, kebanyakan orang salah bikinnya tuh gini, ada si Joni, ada Joko, Susi, Yanti, digambar semua. Jadi struktur, kok suruh gambar struktur, saya jadi nih. Bukan itu. Justru maunya kemana, nih lupain nih Joni, Susi semua, kertas kosong lagi, berarti strukturnya seperti apa? Wah, kalau kayak gini mah harus ada orang R&D, berarti di sini ada manajer apa, di sini harus ada GM-nya berarti, di sini udah ada direktur apa segala macam. Ya, makanya beberapa klien saya seumur-umur nggak pernah rekrut boro-boro GM mungkin dia. Tapi di tahun itu karena ketemu saya, dia rekrut langsung 3 direktur. Ya, direktur utama, finance sama marketing. Ya, tapi apa yang terjadi? Dalam 1 tahun buka 90 cabang. Ya, padahal tuh 10 tahun ya gitu-gitu aja. Gitu loh, ya. Dan ini cukup konteksnya, Pak, Bapak cukup buat bayar ini. Kalau saya bilang nggak cukup, saya kan bilang nggak cukup ya. Jadi ini jangan salah nangkep nanti pikirnya kuncinya harus rekrut direktur, bukan. Iya, tergantung blueprint-nya. Iya, kapasitas bisnisnya udah di situ, tapi dia tidak melakukan karena sayang atau apapun itu, banyak belief yang salah. Nah, ketika rekrut ini meledak, gila-gilaan. Oke, so gini, berarti blueprint-nya dulu, dia tahu mau kemana. Betul. Clear. Betul. Blueprint ini bukan cuma sekedar angka kan sebenarnya kan. Maksudnya gini, aku mau angkanya 100 miliar misalnya. Ya kan. Bukan cuma sekedar 100 miliar, tetapi bisnis yang menghasilkan 100 miliar itu bisnis yang seperti apa? Seperti apa? Ya betul. Kan? Activity-nya seperti apa gitu betul, kan. Betul. Nah, setelah tahu activity-nya, oh butuh ini, ya. di create dulu job desk-nya. Job desk itu kan sistem. Iya kan, itu job desk-nya yang mengerjakan bagian ini, betul. bagian ini, job desk-nya dulu. Betul. Sehingga kalau ada, nggak usah ini ya, berarti lupakan dulu Joninya tadi, ya kan, job desk-nya. Ya. Kalau ada posisi ini akan bekerja sistemnya. Betul. Gitu ya kira-kira ya. Betul. Baru kita hiring. Bener. Jadi sistem jangan bayangin yang rumit-rumit ya. Saya alirannya yang praktis-praktis aja yang bisa dipakai pokoknya. Okay. Sistem tuh sesimpel business flow, ya, oret-oretan kertas dulu juga nggak apa-apa, kayak gitu loh. Internal business process. Iya, kayak gitu ya, checklist, kayak gitu kan ya, matrix decision. Karena kalau nggak, ntar punya GM atau punya director tetap tanya owner. Iya, semua akhirnya. Karena nggak ada matrix decision yang dibuat kayak gitu loh. Ya, dulu bayangin, klien saya akhirnya punya hidup lebih baik setelah sekian tahun, setelah 2 tahun 3 tahun ketemu saya kayak gitu ya. Terus setelah saya tanya, Pak, yang lari ke Bapak minta approval itu yang kayak gimana sekarang? Wah, thank you coach, dulu coach ajarin saya gitu kan ya. Sekarang yang lari ke saya itu cuman kalau decision di atas 30 miliar. Bayangin, di bawah itu saya nggak tahu apa-apa. Semua udah diputusin di level bawah tapi aman banget. Dulu mana berani ya. Dan kenapa bisa sampai level itu ya? Karena dia satu bisnis yang saya coaching waktu itu omsetnya mau 2 triliun. Wow. Ya, dan dia punya 24 perusahaan. 24 perusahaan. Bayangin. Jadi transaksi harian ratusan juta itu kan banyak pasti ya, bayar vendor. Lah kalau semua cari dia butuh approval, tanda tangan dia, matilah dia. Kayak gitu loh. Makanya dia bersyukur banget. Wah, sekarang 30 miliar doang terus baru ke saya. Ya biasa 30 miliar itu beli pabrik kayak gitu-gitulah baru cari dia. Yang lain-lainnya udah diputusin sendiri di bawah. Itu sistem. Tapi banyak orang yang nggak mau kalau dia dianggap owner tapi nggak tahu apa-apa. Iya loh. Okay. Kok saya nggak tahu apa-apa ya gitu. Masa kan? Nggak tahu apa-apa. Saya harus tahu semuanya kan. Somehow kan ada. Tergantung konteksnya sih. Kalau ini kan konteksnya justru karena dia udah tahu di bawah seperti apa, dibuatlah leveling decision. Kapan manajer bisa make decision, entah uang ataupun keputusan apapun lah ya. Ntar di level GM keputusan sejauh mana, direktur keputusan apa gitu. Yang di dia tuh level apa. Di bawah, ya sekarang gini, beli ATK Iya, ngapain lu nanya? Di toko emang butuh tahu kayak gitu. Ya putusin aja sendiri di level admin. Bahkan dikasih nih ya, sehari 100.000 gua merem lu. Pokoknya nggak usah lapor, Pak, mau beli ini ya, tipek habis kayak gitu misalnya. Nah, itu berarti si CEO atau owner tadi itu perlu bisa percaya kan. Nah, melepas percaya ini biasanya gimana? Melepaskan maksudnya kayak aku nggak percaya ntar ya 100.000. Kalau tiap hari kan ini hilang nih 3 juta nih per orang nih. Per orang nih. Kalau ada 100 orang 300 juta 3 miliar nih gitu. Benar. Memang justru titik poin terbesar di level trust-nya itu. Nah, itu gimana tuh cara? Bahkan saya dulu punya klien yang begini. Dia
Ini udah umur 70 tahun mamahnya, dibawa sama anaknya ke saya, terus ya dia bilang gini, bullshit lah autopilot kata dia bilang gitu. Nggak bisa kata dia begitu ya. Semua karyawan tuh maling. Wah, itu belief tuh. Itu belief. Nah, lihat ya, semua karyawan itu maling. Nah, poinnya gini. Manusia tuh hidup di hari ini dengan sakitnya masa lalu. Ya. Yes. Gitu kan? Yes. Ya, prinsip-prinsipnya kan gitu. Itu baru level 1 tuh. Level 2-nya hidup di hari ini manusia dengan sakitnya orang lain. Oke. Jadi kita kadang sebagai coach juga di-tag dulu, dia kenapa bilang semuanya maling. Kayak gitu loh, ya. Kadang perlu ditampar dulu. Saya ngomong, pantesannya mama 30 tahun jaga toko. Oke, ini konteksnya toko karena bisnisnya toko, tapi omsetnya 10 miliaran per bulan ya. Jadi jangan bilang toko itu kecil. Tapi hidupnya dia, pagi buka rolling door, malam tutup rolling door. Oke, ada karyawan nggak ada, bukan nggak ada, kayak gitu loh. Terus pulang sampai rumah gitu ya, jam 9 malam, jam 10 malam mandi, makan, istirahat. Enggak, ngitung bon sampai jam 2 pagi. Iya. Itu hidupnya dia. Bayangin, selama 30 tahun. Karena dia punya belief, semua karyawan itu maling. Ya, ini kan Aku lagi kebayang, kalau anaknya tiba-tiba ngelamar jadi karyawan, berarti anaknya ngelamar jadi maling. Itu dia. Jadi itu ada hubungannya sama cerita ini. Jadi, cuman kan tadi, karena saya tahu konsep ini, jadi saya urutin. Ya, saya urutin, oke. Intinya, kejadiannya ternyata adalah waktu tahun, jadi gini, saya tanya, kenapa sih mas semuanya maling? Iya, emang semua maling tuh nyolong semua karyawan saya kayak gitu kan. Iya, kenapa? Itu tuh tahun 80 berapa? Nah, bayangin tahun 80 kejadiannya. Bahkan masih inget dia. 40 years. Kayak gitu ya. Kenapa? Toko mulai rame, susah cari orang coach kayak gitu ya. Terus ada tukang parkir tiap hari rajin parkirin saya. Anaknya agak bersih gitu kata dia. Ya, oke. Ini di sebuah wilayah yang rame lah pokoknya ya di Jakarta gitu ya. Nah, saya tanya dulu, "Ma, kalau dia bisa jaga parkir di situ ya. Kan intinya anak ini direkrut suruh jaga toko. Saya suruh aja dia jaga toko. Terus gimana? Ya itu, nyolong-nyolongan." Kata dia begitu. Oke, dia bisa jaga parkir di daerah itu. Minimal dia apa ya? Si mama ini bisa jago kok. Dia bilang, minimal dia preman, coach. Oke. Karena rebutan lahan parkir di situ tuh tusuk-tusukan. Gitu loh. Udah terkenal lah pokoknya gitu. Oke. So, preman disuruh jaga toko. Apa yang terjadi? Ya itu nyolong-nyolongan. Salah siapa? Ada yang nggak mau bilang disalahin kan? Ya, dia belok lagi kayak gitu. Loh, tapi kan strateginya saya ganti kata dia buat rekrut orang nggak begitu caranya. Gimana, Mak? Saya minta referensi, kata dia bilang gitu. Oke, minta referensi dari siapa? Dari dia. Ya, pada konteks dia minta referensi itu biar lebih aman gitu maksudnya ya. Minta referensi dari dia tuh si preman tadi, gitu ya. Mama nih ya saya bilang gitu. Saya manggil dia mama bahkan karena umurnya udah 70 tahun lebih gitu ya. Mama ya, itu ikan berenang sama ikan yang sama gitu kan ya. Jadi kalau apa namanya? Saya sampai role playing ke dia gitu ya. Mama tuh kurang lebih gini, "Mah, ngomong ke dia, kamu punya temen nggak kayak kamu begini orangnya gitu ya, gondrong, tatoan. Ini bukan masalah tatoannya ya, tapi maksudnya mendeskripsikan orangnya gondrong, tatoan, pakai lengan buntung, ya suka nyolong-nyolong gitu kan. Gue butuh satu lagi kayak lu." Nah, bener coach, malah dia bener coach kata dia gitu kan. Terus gimana? Kong kali kong mereka berdua. Nah, sejak saat itu dunianya dia terbentuk, jadi belief. Terus tervalidasi sama apa? Toko sebelah. Anak zaman sekarang susah ya, nggak ada yang bisa dipercaya. Maling semua, harus diliatin. Hidup di hari ini dengan sakit-sakitnya orang lain. Masuk ke dia, kayak gitu ya. Makin kuat, 30 tahun hidupnya jaga toko. Ya, padahal dia gini, 30 tahun itu bayangin ya, dia tidak pernah pergi ke luar negeri sekeluarga full. Padahal duitnya banyak. Duitnya banyak, kenapa? Karena harus gantian. Kalau mamanya sekolah negeri, diajak jalan-jalan sama geng mamanya, anaknya semua di toko. Gak ada yang boleh ninggalin kayak gitu kan. Jadi rolling kayak gitu ya. Jadi nggak pernah namanya pergi menikmati hidup ke luar negeri kayak gitu. Bareng-bareng keluarga gitu nggak pernah. Ya, tidur menikmati ranjang yang mewahnya aja, kata anaknya jarang. Karena lebih sering ketiduran di ruang kerja. Bayangin loh. Jadi banyak orang akhirnya punya kayak ibaratnya apa ya, bisa memiliki tapi tidak bisa menikmati karena tidak bangun sistem yang benar, tidak bangun tim yang benar. Dasarnya apa? Nggak punya rasa percaya itu. Nah, rasa percaya ini yang tadi beda-beda tiap orang gitu loh. Ya, makanya seorang coach itu akan sangat tajam sama setiap perkataan yang keluar dari setiap kliennya. Yang ditangkap sama coach itu bukan kata-kata yang keluar, justru unspoken words-nya.
Ya, tersirat apa gitu. Tersirat apa kayak gitu. Oke. Ya contoh, dia omsetnya stuck di 5 miliaran per bulan katanya. Bisnisnya chemical kayak gitu kan dia. Coach, saya stuck nih di 5 miliaran kata. Orang sales saya tuh, saya punya sales 5 orang ya, tapi 5 miliar itu 4,9-nya saya yang jualan. Coba bayangin. 4,9-nya saya yang jualan, itu 100 jutanya dibagi 5 orang tuh. Ya. Kayak cuman segitu-segitu doang bisanya mereka gitu loh. Nggak ada coach, nggak ada yang kayak kita segala macam. Nah, Usut waktu di coaching, ternyata intinya dia takut ngajarin ilmunya semua ke salesnya. Kenapa? Diurutin, coach, saya ini dulu sales chemical. Kerja, kata dia. Tahu cara jualannya, saya jago jualan. Buka sendiri. Iya, saya tahu cara belinya gimana akhirnya kayak gitu. Gue buka sendiri. Lah sekarang kalau gue punya tim sales, gue ajarin ilmu jualannya semua segala macam gitu ya. Ya, gue lagi menduplikasi gue dong, menjadi kompetitor lagi dong akhirnya kayak gitu. Nah, jadi banyak orang takut bangun sistem, bangun tim, itu nanti tim direkrut jadi kompetitor, nanti bikin sendiri atau di hijack lah sama kompetitor. Ya, ada perusahaan sangat besar banget, pabrik laptop di Indonesia, brand Indonesia, gitu kan ya. Level ownernya ini udah meetingnya sama Pak Luhut, ya ibaratnya gitu ya, Pak Luhut, bupati, karena dia banyak P2G-nya kayak gitu kan ya. Nggak bisa coach, ini dia stuck waktunya habis karena apalagi kalau level B2G itu disuruh meeting jam 2 pagi baru turun pesawat suruh datang. Nggak ada ceritanya ngatur besok jam 10 ya gitu, enggak. Ini si bapak udah jam 2 pagi mendarat di bandara, meeting di sana ya langsung ya. Berangkat dari rumah langsung kayak gitu loh ibaratnya. Nah, waktu dia habis gitu loh. Dan ini sih nggak ada yang bisa gantiin saya coach. Ya, ini harus saya, levelnya berbeda coach kayak gitu. Tapi kenyataannya hari ini dia udah nggak ketemu lagi menteri-menteri, nggak perlu ketemu gubernur-gubernur, timnya melakukan dan tetap dapat deal-deal besar. Ya. Kok bisa dia akhirnya itu? Nah, tadi dia takut rekrut orang. Pertama dia alasannya bilang gini, coach, ini Pak Luhut loh yang ditemuin. Nggak mungkin saya kirim orang Pak Luhut. Ini ya orang saya yang berangkat ya kayak gitu. Ditolak coach kayak gitu. Sebenarnya bukan ke situ ketakutan dia. Takut ditolak sama Pak Luhut ya enggak. Takut yang berangkat tidak punya kapasitas kayak dia. Nah, kapasitas itu ilmunya di kepala dia semua kan. Dia takut ngasih ilmunya ke sini. Nanti dia tahu ini adalah game changernya dia selama 20 tahun main di B2G berakhir di situ strateginya. Lah kalau diajarin semua ntar main belakang dia kayak gitu kan. Nah, triknya kan sebenarnya banyak, bukan trik sih maksudnya gini. Coach itu makanya nggak selalu jawabannya rekrut. Saya bilang, Pak, ada nggak tim internal Bapak yang Bapak sangat percaya? Nggak, Bapak ajarin ilmu ini dan tidak akan mungkin bisa, bukan nggak akan mungkin bisa, tidak akan mengkhianati Bapak lah kasarnya gitu. Ternyata dia percaya banget sama kepala pabriknya, yang udah kerja juga 20 tahun, ya. Kasarnya itu dibeliin batik 3 jutaan tuh langsung layak ketemu Pak Luhut, ya, atau ketemu bupati-bupati, orang nggak akan ngangka itu kepala pabrik gitu loh pastinya, karena perawakannya besar segala macam, terus dikasih knowledge segala macam. Nah intinya akhirnya lebih mudah cari pengganti kepala pabrik. Ya, kepala pabrik baru dia gampang tuh percaya. Tapi kepala pabrik ini yang naik menggantikan dia justru, gitu loh. Jadi orang kan selalu berpikirnya satu sih, aku mesti rekrut ini kan udah ada plot-plotnya. Nggak gitu. Itulah blind spot juga. Iya. Interesting ya. Ternyata ya reorganizing tim lah. Reorganizing, betul. Nggak selalu harus. Ya kadang kan orang berpikir cuma ada satu pintu ya, padahal pintunya banyak gitu loh, bisa pakai cara lain. Tapi berarti sebenarnya kalau dari situ, dari puluhan miliar ke ratusan miliar atau bahkan lebih, itu memang blind spotnya banyak ya sebenarnya. Banyak banget. Selain blind spot itu berarti kan ini foundernya, prioritas lah ya, prioritas yang perlu di fix adalah matanya si foundernya. Benar. Ada lagi nggak? Maksudnya ada case lain nggak di mana problemnya bukan di foundernya nih? Problemnya bukan di foundernya, jadi dia atau ekspansi atau apa yang dia nggak kelihatan yang bikin dia stuck untuk lompat. Sebenarnya gini, kalau dibilang problem bukan di founder atau problem di bawah, apapun itu kan jadi responsibility-nya si founder. Bener. Jadi salahnya dia, cuman dia tidak lihat ada salah bisnis modelnya, ya skala bisnisnya dia udah nggak bisa di scale dengan metode begitu lagi. Ya tadi dia mau
mau cara buka cabang tapi harusnya udah nggak buka cabang. Ada yang dia tadinya sebagai pabrik aja memang udah harus masuk ke buka cabang 90 cabang tadi itu loncat tuh. Itu dia sebenarnya pabrik tadi mindsetnya loncat jadi ke end user ke retail kayak gitu loh. Ya karena ini udah nggak bisa di skill lagi pabriknya. Pabrik udah oke. Jadi dia buka toko retail berarti. Betul, karena pabrik dia ngebuangnya ke distributor. Distributor itu tidak loyal. Siapa yang lagi tren nih fashion, konteksnya pabrik fashion, oke. Siapa yang lagi naik daun, siapa yang lagi trending, siapa yang lagi viral, distributor belanja lebih banyak ke brand itu, kayak gitu kan. Nah akhirnya ya kalau lagi ngasilin produk bagus dia rame, lagi jelek dia nggak rame karena distributor nggak akan seloyal itu. Nah akhirnya memang strateginya harus bangun toko retailnya dia sendiri, gitu loh. Yang bener-bener mikirin ngeluarin barangnya dia. Dia mau punya produksi setahun 1 triliun pun ada yang mikirin tim internal nih soalnya. Oke. Gitu loh. Budget internal atau investor? Campur sih, tergantung. Kebanyakan sih internal ya. Tapi ada juga investor sih. Ya. Berarti nggak bukan bisa itu sih problemnya. Bukan itu ya problemnya. Maksudnya dari puluhan miliar ke ratusan miliar butuh injek modal lagi kah dari luar gitu nggak? Oh tergantung. Ya kan balik lagi, oke, coach saya mau ke 1 triliun, bisnis modelnya udah jelas, ya, udah terbukti di sini berjalan dengan baik, tapi cash flow-nya dia nggak cukup. Atau kalau mau benar-benar ngandelin cash flow dia butuh 10 tahun. Oke, itu baru cari investor. Cari investor buat mempercepat, gitu loh. Jadi salah kalau orang belum udah cari investor, dia mau ngapain? Iya, investor juga bingung ini duit mau diapain. Takut juga. Iya, itu aneh sih kalau yang belum udah mau cari investor sih aneh. Soalnya banyak di luar sana, aku juga banyak banget terima DM tuh. Mau invest gak? Aku punya ide nih kayak gini. Nggak berani. Nggak berani, masih ide. Masih ide nggak berani. Betul. Bukan berarti ide tuh nanti nggak works ya. Risikonya tinggi. Risikonya tinggi. Kita ngomongnya risikonya. Kan? Iya. Benar gitu loh. Oke, so berarti kalau misalkan dari ini aku jadi agak lompat sedikit ke belakang lagi. Ya. Kalau yang besar aja yang puluhan miliar ke ratusan miliar bahkan ke triliunan, problem utamanya di blind spotnya dia, knowledge-nya, kemudian belief-nya dia. Ini jadi problem nih untuk lompat nih, apalagi yang masih di bawah nih. Benar. Ini juga problemnya adalah kebanyakan mereka nggak tahu kan. Betul. Kenapa hidupnya stuck pun dia juga nggak kelihatan. Betul. Mereka mengatakan bahwa aku sudah bekerja keras. Dari pagi sampai malam nih. Itu aja dipegang tuh. Padahal kerja keras nggak. Ya kerja keras penting ya. Wajib itu udah basic harus dilakukan. Ngerjain apa? Gitu loh. Fokus kemana? Gitu loh. Jadi bukan tentang kerja kerasnya. Jadi yang membedakan juga kadang gini ya. Justru mereka yang masih di bawah itu sok tahu. Banget ya. Ya, sok tahu. Ngerasa gue bisa. Ngerasa justru mereka udah di atas ini. Mereka mentok ya, dia cari tahu, dia cari coach, dia cari sosok lain buat bisa nampar dia gitu loh. Ya memang kalau dia masih keras sama dirinya dia akan di situ terus kayak gitu loh. Ya bedanya keterbukaan atau kesiapan dia nerima masukan itu beda banget sih yang di level-level ini memang kadang. Iya karena level of education-nya juga kan berbeda banget ya gitu ya. Betul. Oke, so after team and system ada lagi nggak apa yang perlu diketahui gitu? Supaya teman-teman juga bisa naik level lagi nih. Sebenarnya kalau itunya dia itu kan fondasi ya. Ya sisanya kalau in teori kan ya tadi ya ngomongin bisnis model, ngomongin tentang pola-pola. Ya bisnis model kan juga pola-pola bisnis ya. Sebenarnya nggak bisnis gitu-gitu aja sih. Sebenarnya simple ya. Simple. Sebenarnya. Jadi jangan dibikin rumit gitu maksudnya. Soalnya di luar sana tuh kayaknya wah. Pebisnis gitu kan, aku kan cuman seorang ini, cuman seorang itu. Balik lagi kan identitas yang mereka bangun di kepalanya ini loh yang jadi isu gitu kan. Betul. Aku kan cuma lulusan SD, aku kan cuman apalah gitu. Sama gini, saya kan lagi nge-build bisnis juga. Saya punya bisnis dari 20 tahun lalu, cuman ada berapa tahun belakang ini yang lagi saya build untuk menuju ke IPO. Gitu ya. 2028, 2030 lah paling lama harusnya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya saya bukan mau bahas IPO-nya, tapi maksudnya mindset-nya. Ini bisnis baru loh. Ya, bisnis baru mungkin tahun ini 3 tahun ya. Tahun ini jalan 3 tahun. Tapi sejak hari pertama dibangun itu sudah plannya akan IPO di sini kayak gitu ya. Dan kita plannya langsung untuk mengalahkan market leader. Ya, ini beda banget ya. Beda banget. Cara perangnya dari awal settingnya udah nggak kayak orang dagang ini.
Ini udah langsung rekrut tim, rekrut sistem, bangun sistemnya kayak gitu kan ya. Terus kita langsung mapping market leadernya, ada si A, ada si B, ada si C, kekuatan dia apa, kelemahan dia apa segala macem kayak gitu kan ya. Dan kita bisa tarik mundur. Nanti kayaknya sih harusnya, karena kita udah buktikan juga ya di case klien saya gitu ya. Dalam 3 tahun atau 5 tahun market leadernya tumbang dengan strategi yang sama. Ya, walaupun nanti kita pasti ada pengembangan strategi yang lihat ini ya. Iya, sambil jalan kan sambil jalan, tapi kita udah punya blueprint-nya gitu loh. Ya, contoh ya. Saya nggak bisa sebut brandnya ya. Ini klien coaching saya. Omsetnya mungkin waktu itu puluhan miliar per bulan sih udah ya gitu. Mau ratusan saya lupa ya. Tapi intinya market leadernya tuh di 2 triliun. Jadi masih jauh lah ketinggalannya kayak gitu kan ya. Nah, kita mau ke sini nih gitu kan ya. Nah, ternyata apa? Ya kita waktu mapping si market leader ini punya kekuatan apa, kelemahan apa segala macam, kita masuk ke situ. Ya, kita masuk yang benar-benar area dia tidak sentuh gitu ya. Dan kita benar-benar all in ke situ. Maksudnya all in tuh maksudnya secara bisnis ya, nyerangnya kayak gitu kan ya. Dan apa yang terjadi pelan-pelan tergerus. Ini dianggap dia nih waktu itu kita tuh petinju kecil. Oke. Lagi ninju-ninjuin kita, lu. Ini anak kecil lagi coba-coba tinju gitu kan ya. Sampai akhirnya sekarang yang terjadi ya tahun ini ya 2025. Wow. Okay. Jadi si market leader nih, ini brandnya udah 50 tahun di Indonesia ya. Brand dari luar, internasional, ini brand Indonesia. Sekarang omsetnya si market leader tinggal sepertiganya. Sepertiga. Okay. Sepertiganya. Dan itu udah nyampe triliun. Triliun. Ya. Too good to be true. Too good to be true orang bilang kalau nggak tahu caranya. Gitu loh. Tapi ya ini kalau saya bedah kebongkar juga sih industrinya kayaknya gitu ya. Jadi banyak banget yang saya bilang orang akan bilang itu too good to be true yang Coach Fairly cerita. Tapi ya ada orangnya nih, ada ceritanya. Saya bisa bedah detail prosesnya menuju ke sana bagaimana. Contoh lagi misalnya. Ada resort di Bali punya 15 resort kayak gitu ya. Resortnya besar yang ini resort bule-bule yang pakai orang Indonesia nggak ke situ gitu ya. Terus pandemi gitu loh. Nah bayangin ya resortnya khusus orang bule ya pandemi. Jadi waktu datang ke saya dia udah begini statement-statementnya kurang lebih ya. Saya rasa percuma juga sih diskusi ya kayak begini ya. Karena kan emang kalau saya coaching sama Coach Fairly bisa bantu saya buka bandara. Karena problemnya dia adalah bandara ditutup, lockdown. Ini gimana nih ya? Dan banyak juga business owner tuh virtually sudah bangkrut bisnisnya. Bayangin kenapa? Ini bangkrut nih gua. Nggak akan ada customer, nggak akan ada yang stay, nggak ada income, ini bangkrut. Saya di pandemi itu banyak banget bantu klien-klien yang gede-gede itu virtually udah pada membangkrutkan bisnisnya. Bahkan udah punya plan. Apa ini kan mau lebaran ya kok sebentar lagi, apa kita tutup aja? Jadi kan bangkrut karena pandemi nggak malu-malu banget dong gitu ya. Jadi kenapa udah ke situ ya gamenya dia ya? Nyerah sebelum kalah. Iya. Padahal waktu diberesin, dibikin blueprintnya segala macam, iya, ini mau kondisi seancur apapun saya nggak kenapa-napa ternyata ya kayak gitu loh ya. Dan selamat semua tuh. Nah, balik lagi ke resort ini. Jadi dia 2020 punya 15 resort dengan mindset ownernya adalah ini akan bangkrut kemungkinan dan ini bisnisnya lockdown kayak gitu kan ya. Karena ada lockdown dia apa ya bahasanya nggak akan bisa growth lah kayak gitu ya. Terus apa yang terjadi? 2022 ini coaching selama 2 tahun waktu itu sama saya ya. Terus saya temenin dia cuman lewat Zoom karena itu pandemi kayak gitu kan ya. Saya bantuin dia, arahin dia harus ngapain segala macam. Dalam 2 tahun resortnya jadi 30. Wow, Resort double. Bukan omset ya. Resortnya loh bayangin. Jadi 31 resort tuh mungkin 20-an miliar, 30-an miliar, dan 50-an miliar satu resortnya. Wow. Ya, dan satu beach club. Saya ingat banget. Ratusan M itu. Ya. Jadi 30 resort. Jadi kalau cuma dengar cerita mungkin akan too good to be true gitu kan. Terus udah nih 2022 kan 2 tahun terus bilang coach break dulu ya coach gitu ya, istirahat dulu kayak gitu. Tapi saya sudah bikin sama dia waktu itu di annual meeting itu menuju ke 100 resort. Bayangin, orang tadi mau bangkrut malah bikin plans jadi 100 resort kayak gitu kan ya, dan mau IPO juga gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Nanti ke depan gini. 2022 selesai tuh. Cuman saya masih kontak-kontakan sama dia, masih DM-DM-an. 2024 akhir saya ingat banget. Saya sempat tanya dia update ya. Gimana? Udah berapa sekarang? Wah, udah 64 resort coach. Double lagi dalam 2 tahun. 30 ke 64 double lebih
Ya. Dari 15 kan? Dan 15 kan 2020. Iya. Ke 30. Ke 30 double kan? 30 ke 64, double lagi dalam 2 tahun. Wow. Kayak gitu ya. Berarti harusnya 2026 plannya 100 resort bisa lebih. Ya, kan plannya tadi 2020 menuju ke 2026 tuh dibuat 100 resort malahan. Kayak gitu ya. Rasanya nggak mungkin. Teman penting banget mau kemana ini loh. Karena fondasi yang dibangun akan beda banget semuanya. Iya. Cara perangnya akan beda banget. Gitu loh ya. Kalau berperangnya cuma mau ngurusin 15 resort, gimana biar bisa growth segala macam, ya beda lagi. Ya, yuk kita bikin ini profitable gimana kayak gitu. Ini enggak, kita mau 100 resort pokoknya kayak gitu. Beda banget cara Interesting. Oke. So, jadi penasaran ya, jadi tertarik ini. Oke, so terakhir. Dari tadi kita ngomongin kan Coach Fairly kalau di coach berapa? 2 tahun, 3 tahun bisa kayak begitu. Di coaching itu prosesnya seperti apa sih? Jadi orang daftar, orang nanya-nanya terus dianalisa. I don't know. Itu gimana prosesnya? Untuk bisa di coach sama Coach Fairly. Saya disclaimer dulu. Saya sudah tidak pegang klien lagi secara langsung ya. Jadi histori saya adalah 11 tahun sebagai coach, sebagai senior head coach, bahkan kayak gitu ya, mengcoaching para coach, juga mengcoaching para klien yang klien besar-besar itu ke saya semua kebanyakan kayak gitu ya. Cuman memang justru kalau ngomong passion, saya masih passion. Saya masih seneng pegang klien. Coaching tuh buat saya challenging juga gitu kan. Ya, men-challenge orang kayak gitu ya. Cuman memang fokusnya saya akan ke bisnis lagi ya, buat menuju ke IPO. Perang saya akan ke sana. Cuman memang saya lagi ngedevelop community. Ya, namanya Alpha Leaders Community kayak gitu ya. Nah, di situ mereka bisa belajar, dan juga kalau mau coaching begini nanti ya. Para coach-coachnya yang under saya itu sebenarnya jauh lebih hebat-hebat bahkan. Jadi ini kalau cerita saya kalau dengernya mungkin udah di sini, mungkin mereka jauh di sini, cuma mereka di belakang layar aja, nggak kelihatan kayak gitu ya. Jadi biasanya sekarang begini, biasanya kan banyak tuh yang DM saya atau WhatsApp ke tim saya kayak gitu ya. Tim saya akan cek ini memang bisa di coach atau tidak. Oh, jadi nggak bisa semua orang? Nggak bisa, mau punya duit pun nggak bisa. Ya, jadi gue bayar coach kayak gitu ya. Berapa harganya kayak gitu ya. Ada juga sih di fase berapapun harganya gue bayar coach. Ada juga ngalamin begitu juga. Cuman saya memilih untuk tidak coach ya, tidak memegang klien secara langsung, case by case lah kayak gitu ya. Tim saya akan cek ini bisa di coaching atau tidak. Kriterianya apa? Kriterianya biasanya skala bisnisnya ya. Kan tadi skala bisnis yang masih ratusan juta sama yang ratusan miliar nih beda nih ya, problemnya akan beda-beda kayak gitu ya. Saya udah nggak ngerjain yang di situ, yang di bawah kayak gitu loh, yang mau ke puluhan miliar, ke ratusan miliar, bahkan ke triliunan. Itulah dari Alpha Leaders ini mau bantu kayak gitu loh ya. Nah, saya ada beberapa coach under saya yang memang jauh lebih hebat, karena bahkan dia udah day to day pegang klien kayak gitu ya. Saya tuh mungkin udah setahun 2 tahun terakhir ini udah sangat minim pegang klien gitu. Jadi kan pasti coachnya ini lebih terlatih nih kayak gitu ya. Nah, jadi tim saya akan filter, kalau memang dirasa bisa di coach kayak gitu ya, kriterianya memenuhi kayak gitu kan ya, saya akan assign. Jadi satu-satunya mungkin yang masih saya kerjain adalah meng-assign si klien. Jadi karena saya yang tahu si case klien ini itu akan cocok sama coach yang mana. Dia akan fit, dia akan chemistry sama coach yang mana. Itu saya akan assign manual kayak gitu. Oke, Pak, Bapak akan dibantu sama coach ini ya kayak gitu. Nah, udah, nanti saya akan biasa ketemu lewat Zoom ya, bisa 2 jam, bisa 3 jam kayak gitu ya, discussion, dan di situ mesti siap-siap ya, karena akan tertampar-tampar di situ pastinya ya, akan banyak blind spot kebuka, nggak cuman ngebuka blind spot tapi sampai strateginya bagaimana kayak gitu kan ya, itu coachnya akan kasih semua tuh nanti ya, tinggal kalau dirasa oke, coach saya mau jalanin ini ya, saya mau jalan sendiri, silakan coach, kayaknya saya butuh dibantuin nih, saya butuh ditemenin ya, nanti ngobrol sama si coachnya kayak gitu. Ya. Berarti tinggal daftar aja untuk di-assess dulu. Di-assess dulu, betul. Nanti kita kasih link di bawah aja kali ya. Link boleh. di bawah begitu ya. Boleh. Kalau misalkan mau nanya-nanya, betul, untuk di-assess gitu ya. Betul ya. Nanti dibantulah sama tim saya. Berarti cuman cukup mereka daftar aja, habis itu nanti oleh tim di-assess dulu kriteria cocok atau enggak, orangnya bisa di-coach atau enggak itu dicek juga gitu. Iya, tapi kalau kayak mama-mama nah, tim saya bantu sampai kriteria ya. Nanti coachnya bisa menentukan dia bisa di-coach terus atau tidak, karena nggak semua orang bisa di-coach
kayak gitu ya. Jadi daripada ntar isi sesinya berantem terus, berdebat doang gitu kan, capek, buang-buang waktu, mending ya udahlah sampai di sini aja. Karena as a coach juga pengen ngelihat progres dari klien Pasti, kan, kayak pasti. kita ngelakuin sesuatu kita bantuin pengen naik Betul. gitu kan. Dan waktunya coachnya terbatas, artinya coachnya akan memilih banget memang klien mana yang bisa dibantu atau tidak, kayak gitu. Jadi nggak bisa semuanya dipegang juga. Oke, Gitu. sip. Alright, so I think teman-teman kalau Anda memang fit kriterianya cocok tadi dari puluhan miliar, Ya. dari miliaran per bulan lah ya. Ya miliaran deh. Per bulan, Ya. nah. Miliaran Ya, per miliaran bulan. per bulan. Mau Setahun belasan lah boleh. Ya. Nah, begitu dan pengen naik level, nambah 01 di belakang begitu. Iya. Langsung aja klik link di bawah untuk di-assess dulu ya, bukan Siap. langsung diterima. Betul. Karena kalau misalkan nggak cocok ya, mohon maaf nggak bisa diterima gitu. Ya, banyak yang lain bisa bantu mungkin. Ya, mungkin ya. Alright, so I think gitu aja. Thank you so much Ya. Coach Perli udah Siap. hadir. Thank you so Oke. much teman-teman juga udah nonton. See you in the next podcast. Bye-bye. Oke, bye-bye.